Gadis Open B. Oh, bab 25. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar kos Arumi. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang seolah bukan lagi gadis kampus biasa. Mata sayunya yang disamarkan makeup, luka samar di sudut bibir, serta tubuh yang masih pegal akibat malam-malam brutal di villa membuatnya sulit untuk percaya bahwa ia masih sanggup tersenyum. Harus kuat, harus normal, bisiknya lirih, menarik napas panjang sebelum meraih tas kuliah. Di kampus, suasana selalu ramai. Mahasiswa berlalu lalang dengan tawa, keluhan soal tugas, atau sekadar membicarakan rencana liburan. Arumi berjalan dengan tenang, menyapa beberapa teman, meski hatinya terasa kaku. Ia duduk di kelas, mendengarkan dosen, mencatat, berusaha seolah-olah semua baik-baik saja. Namun di dalam kepalanya, suara lain terus berbisik rekaman lampu sorot, kamera yang menyorot tubuhnya, dan suara sutradara dingin yang memerintahkannya berakting di depan kru. Bayangan itu seakan terus menempel, meski ia mencoba melupakannya. Saat istirahat, ia duduk di bangku taman dengan Livie dan beberapa teman lain. Obrolan mereka ringan, penuh candaan khas mahasiswa. Bahkan Reza sempat mampir, menanyakan apakah Arumi sudah makan. Kehangatan itu membuat Arumi sedikit lupa. Hingga sebuah suara asing menyapanya. "Arumi, ya." Arumi menoleh, seorang pria tinggi dengan rambut agak gondrong. Wajahnya tidak asing. Ia salah satu mahasiswa dari fakultas lain. Arumi pernah melihatnya di kantin, tapi tidak pernah berinteraksi. Senyumnya samar, tapi tatapannya menusuk. "Iya, kenapa?" jawab Arumi hati-hati. Pria itu duduk tanpa diundang, mencondongkan tubuhnya sedikit. "Aku cuma mau bilang, aku suka film kamu." Arumi terdiam, darahnya seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang, seolah seluruh dunia mendadak hening. "Ah, apa maksud kamu?" tanyanya gugup, berusaha tetap tenang. Pria itu terkekeh pelan, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dengan gerakan cepat, ia membuka sebuah video. Sekilas saja Arumi melihat tubuhnya sendiri tersorot kamera, tengah dipaksa berakting di villa beberapa malam lalu. Ia langsung meraih ponsel itu, tapi pria itu menariknya kembali. "Ses, jangan panik, aku nggak tunjukin ke orang lain kok, baru aku doang yang tahu." Arumi menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Kamu dapat dari mana?" "Bukan urusanmu," jawab pria itu singkat. "Yang jelas, video itu udah ada di dunia luar. Dan aku yang kebetulan nemu lebih dulu. Nah, sekarang tergantung kamu mau rahasiamu aman atau enggak." Livie yang duduk agak jauh tak curiga, ia sibuk mengobrol dengan temannya. Arumi berusaha tersenyum tipis, menutupi kepanikan yang hampir meledak. Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Arumi. Berbisik lirih, "Kalau kamu nggak mau aku sebarin, temuin aku malam ini. Kamu tahu sendiri maksudku, kan? Layani aku seperti di video itu." Arumi membeku. Tangannya yang memegang buku gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suara seolah terjebak di tenggorokannya. Pria itu tersenyum puas melihat ekspresi ketakutan Arumi. "Jangan lama mikir, ya. Kalau kamu nolak, besok pagi video ini bisa jadi viral di grup kampus. Aku yakin semua orang pengen tahu sisi lain Arumi yang selama ini kamu tutup rapat." Ia berdiri, merapikan jaketnya, lalu berjalan pergi seolah tidak ada yang terjadi. Arumi hanya bisa menunduk, menatap tanah. Suara tawa mahasiswa lain di sekelilingnya terasa seperti ejekan.
Ia merasa udara tiba-tiba begitu berat, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, dunia luar kampus, lingkungannya, kehidupannya yang normal, mulai bersentuhan langsung dengan sisi gelap yang selama ini ia coba sembunyikan. Arumi sadar, ancaman ini bukan main-main. Rahasianya yang paling ia takutkan bisa hancur sekejap mata. Dan kali ini, bukan hanya Benny atau tamu-tamu di villa yang mengendalikan hidupnya, tapi juga seseorang dari kampus, dari lingkungannya sendiri. Malam itu akan menjadi titik baru. Langit malam kota tampak kelam, hujan baru saja reda. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan, seolah ikut menertawakan langkah Arumi yang gontai. Ia mengenakan hoodie hitam, masker menutupi wajah, berusaha menyamarkan identitasnya. Setiap langkah menuju tempat pertemuan terasa bagai perjalanan menuju neraka. Pesan singkat dari pria itu masih tertera di layar ponselnya. Datang jam 8, hotel kecil di dekat stasiun. Kalau telat, video itu langsung kusebar. Arumi menggigit bibir, ia tahu tak punya pilihan. Kepanikan yang terus menghantui membuat tubuhnya gemetar. Tapi rasa takut lebih besar dari segalanya. Ia tidak sanggup membayangkan wajah Livi, teman-teman. Bahkan Reza jika melihat dirinya di video itu. Hotel itu sederhana, bangunannya 4 lantai dengan cat yang sudah mulai kusam. Tapi di balik pintu kamar bernomor 204, dunia Arumi kembali berubah. Pria itu sudah menunggu di dalam. Jaketnya tergeletak di kursi, ia hanya mengenakan kaos hitam ketat yang menonjolkan tubuh berotot. Tatapannya penuh kemenangan begitu melihat Arumi masuk. "Bagus," katanya singkat, menutup pintu. "Aku kira kamu bakal kabur, tapi ternyata kamu tahu diri juga." Arumi menunduk, tidak berani menatap langsung. "Aku datang, jadi tolong jangan sebarkan videonya." Pria itu terkekeh, mendekat, jemarinya mengangkat dagu Arumi paksa. "Tenang saja, rahasiamu aman, selama kamu nurut malam ini." Dan itulah awal dari malam terpanjang dalam hidup Arumi. Permainan pertama, kendali. Ia dipaksa duduk di kursi, tangan terikat longgar hanya sebagai simbol kepatuhan. Pria itu memerintahkannya untuk mengikuti setiap instruksi. Seakan-akan Arumi hanyalah boneka pertunjukan. Permainan kedua, cermin. Ia menyeret Arumi ke depan cermin besar di kamar. "Aku mau kamu lihat dirimu sendiri, biar kamu sadar gimana kelihatannya saat tunduk." Arumi merasa malu luar biasa, wajahnya panas, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Permainan ketiga, suara. Pria itu mengambil ponsel, menyalakan rekaman audio. "Aku pengen suaramu jati milikku juga. Nggak cukup cuma videonya." Arumi gemetar, berusaha menahan suara, tapi perintahnya terlalu keras. Permainan keempat, peran. Ia menyuruh Arumi berpura-pura menjadi kekasih manja yang merayu. Setiap kata terasa seperti racun di lidahnya, namun Arumi menuruti demi keselamatan rahasianya. Permainan kelima, ketahanan. Waktu terus berjalan. Jam menunjuk pukul 11 malam, tapi pria itu masih bersemangat. Keringat membasahi tubuhnya, tapi tatapannya tetap tajam. Arumi mulai kewalahan, ototnya lelah, pikirannya kacau, tapi perintah tak berhenti. Baru setengah jalan, "Arumi," bisiknya dingin. Permainan keenam, blindfold. Mata Arumi ditutup kain. Gelap, hanya suara dan sentuhan yang mendominasi. Setiap kejutan membuatnya menggigil. Ia merasa benar-benar tak punya kendali, hanya bisa pasrah. Permainan ketujuh,
Hitungan. Pria itu menghitung setiap gerakan, menuntut Arumi mengikuti ritme. 10 kali, jangan lebih, jangan kurang. Arumi gemetar. Salah hitung sekali, dan pria itu memaksa mengulang dari awal. Permainan ke-8, waktu. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Arumi nyaris tak sanggup berdiri. Napasnya terengah, tubuhnya goyah. Tapi pria itu masih belum puas. Kamu kuat kok, aku yakin bisa lebih lama lagi. Permainan ke-9, kamera. Puncak dari teror malam itu. Pria itu mengeluarkan ponselnya lagi. Aku rekam, tapi tenang, ini cuma buat aku pribadi. Nggak akan kubagi, kecuali kamu bikin aku marah. Arumi panik, tapi tidak punya daya menolak. Ia hanya bisa berharap rekaman itu benar-benar tidak bocor. Permainan ke-10, akhir palsu. Pukul 3 pagi, Arumi sudah nyaris pingsan. Tubuhnya basah oleh keringat dan air mata. Pria itu akhirnya melepas ikatannya, tapi hanya untuk berbaring santai di ranjang. Kamu boleh pulang, tapi ingat, ini baru awal. Aku masih punya banyak ide lain. Kalau kamu nolak, besok pagi semua orang tahu siapa Arumi sebenarnya. Arumi berdiri terpatah-patah. Kakinya gemetar, wajahnya pucat. Ia meraih hoodie dan tasnya. Keluar kamar dengan langkah limbung. Di koridor hotel yang sepi, ia akhirnya jatuh berlutut, menangis terisak tanpa suara. Dalam hatinya, hanya satu kalimat berputar tanpa henti. Aku harus menemukan cara melawan, atau aku akan hancur selamanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.